Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 9, Bagian 1. Daya tarik utama dari Akademi Stella adalah dua acara besar. Upacara kontrak familiar adalah salah satunya, dan upacara warisan tongkat adalah yang lainnya. Upacara warisan tongkat sangat luar biasa karena Akademi Stella adalah sekolah bergengsi. Mulai sekarang, kalian akan mewarisi tongkat yang akan kalian gunakan di sekolah. Akademi Stella memiliki banyak uang, jadi mereka tidak meminjamkan tongkat kepada kalian. Mereka langsung memberikannya secara gratis. Namun, begitu kalian memilih, proses menggantinya sangat rumit. Jadi buatlah keputusan dengan hati-hati. Lee Han-wol menyatakan hal ini, tetapi ironisnya, justru tongkat itu yang memilih pemiliknya, bukan sebaliknya. Tongkat tersebut akan bereaksi terhadap pemilik yang layak, menghasilkan fenomena resonansi. Kelas F hingga S akan memilih tongkat sesuai dengan level mereka selama proses ini, sehingga masalah penantang pertama sangatlah krusial. Setiap tongkat memiliki tingkatan yang berbeda, dan Akademi Stella memiliki tongkat dengan tingkat rendah, menengah, dan tinggi, dimulai dari yang terendah. Dalam kasus kelas F, mayoritas tongkat berada pada tingkat terendah, dengan hanya sedikit yang berada pada tingkat rendah menengah. Di sisi lain, tongkat yang dipilih oleh siswa kelas A sampai S disiapkan mulai dari tingkat rendah sampai menengah. Apakah menurutmu ini tidak adil? Beginilah cara masyarakat sihir beroperasi. Pilihlah dan berusahalah menjadi penyihir yang lebih baik. Itulah satu-satunya pilihan. Seperti yang dinyatakan oleh semua penyihir senior, menjadi penyihir peringkat tinggi adalah tujuan utama. Keren. Beberapa tongkat melayang di udara, sementara yang lain tertancap di lantai, ditumpuk dalam laci, atau hanya terbang di sekitarnya. Masing-masing memiliki banyak kepribadian dan ego, serta aura misterius yang melekat di sekitarnya. Ketika kulihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka tampak lebih cantik dan indah. Tongkat mana yang ingin kamu gunakan? Itu yang akan kupilih. Sebelum aku masuk sekolah, aku tahu bahwa tongkat ini adalah yang terbaik untukku. Itu tongkat tingkat rendah. Bukankah kamu bilang ingin memilih yang menengah? Aku menyadari batasanku. Ayahku membeli sebuah tongkat, jadi aku mencobanya. Tetapi meskipun sudah banyak usaha, aku tidak bisa beresonansi dengan tongkat tingkat menengah. Aku harus puas dengan yang tingkat rendah. Rata-rata, tongkat yang dipilih oleh kelas A sampai S sangatlah bagus. Akibatnya, aku merasa sedikit gugup. Ini adalah upacara warisan tongkat. Sebenarnya, ini adalah acara yang berlangsung dalam urutan tetap tergantung pada karakter yang dipilih pemain. Karena itu, aku sudah menantikan pilihan karakter utama seperti Edna, Mayusong, Jeremy, Aisel, dan Hong Bion. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa yang akan kupilih. Berbeda dengan karakter lain yang memulai di kelas S, Baek Yusol sejak awal memulai dari kelas F. Namun, jika aku harus memilih tongkat untuk posisiku, aku mungkin akan memilih tongkat pendek. Sederhananya, yang pendek disebut tongkat pendek, dan yang panjang disebut tongkat panjang. Tongkat pendek kebanyakan digunakan oleh prajurit sihir tipe ksatria yang mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat dengan kecepatan gerak yang lebih tinggi, menembus formasi musuh, dan menembakkan sihir dengan cepat. Untuk merangkum tongkat pendek secara singkat, anggaplah sebagai objek yang mirip dengan senapan serbu. Di sisi lain, tongkat panjang digunakan oleh prajurit sihir tipe pendeta, yang dikenal karena melemparkan sihir kuat dalam jangkauan luas, membutuhkan waktu casting yang lama. Untuk merangkum tongkat panjang secara singkat, anggap mereka sebagai bazooka atau senapan sniper. Namun, keduanya tidak cocok untukku. Sejak awal, aku bukan pengguna tongkat karena aku menggunakan senjata dingin. Hei, apa yang akan dia pilih? Yah, karena dia di kelas S, bukankah dia akan memilih sesuatu yang luar biasa? Aku juga menjadi pusat perhatian di sini. Kamu di kelas S, tapi bahkan tidak bisa beresonansi dengan tongkat, kan? Begitulah tatapan yang ditujukan padaku. Aku tidak menginginkan sesuatu yang terlalu luar biasa. Bukan berarti akademi memiliki tongkat yang hebat. Pergi ke dungeon yang sudah dikenal mungkin akan memberiku peralatan yang lebih baik. Namun, aku harus membuat keputusan. Dan saat aku mempertimbangkan pilihanku, seorang anak laki-laki mendekatiku dari belakang. Hei, ya? Ketika aku berbalik, seorang anak laki-laki yang sudah membuka jubahnya menatapku dengan ekspresi riang. Wajah yang tidak kukenal. Siapa? Mendengar itu, wajah anak itu sempat mengeras, tapi dia segera tersenyum. Aku? Ini Yuslek. Aha, lalu dia tampak berpikir aku mengenalnya. Namun maaf, aku pura-pura tahu dia. Aku mengerti? Sebenarnya aku tidak tahu siapa dia.
Ini benar-benar. Yuslek hendak marah, tapi dia segera mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Pada saat yang sama, dia ingin aku mengenalnya, tapi dia tidak ingin melakukannya dengan cara yang mencolok. Kamu? Tongkat mana yang akan kamu pilih? Aku tidak tahu soal yang lain, tetapi hanya dengan melihat suaranya yang tenang dan dingin, tampaknya dia tidak memiliki pendapat yang baik tentangku. Aku melirik name tag-nya dan itu bertuliskan kelas E. Apakah dia benar-benar marah karena aku di kelas S? Namun sepertinya aku menjadi target mudah dibandingkan dengan siswa lain di kelas S. Terserah. Aku tidak mengerti kenapa kamu di kelas S. Kamu tidak punya ambisi, tidak ada agresi. Dia mengamatiku sambil memindai tubuhku dari atas ke bawah dan tertawa. Jika kamu adalah rakyat biasa, pilihlah tongkat yang sesuai dengan levelmu seperti rakyat biasa. Akan sulit jika kamu menyebabkan masalah dan para profesor harus menderita karenanya, kan? Ya, jangan bikin masalah. Dasar. Kenapa kamu berteriak padaku? Aku penasaran padanya, jadi aku mengenakan sentient spec dan memeriksa informasinya. Yuslek Czech Phelan. Putra dari Marcus Phelan dari Ceko. Anak buah Pangeran Jeremy. Pengganggu kelas 3. Informasinya sangat ringkas. Hanya dengan melihat ini, aku bisa tahu betapa tidak pentingnya dia. Satu-satunya catatan yang berarti di sini adalah anak buah. Kasihan sekali ya. Lain kali, jika dia bicara padaku, aku harus memperlakukannya dengan lebih baik. Aku akan memilih yang itu, jadi perhatikan baik-baik. Objek yang ditunjuk oleh Yuslek adalah tongkat pendek berwarna hitam. Itu agak melengkung, ramping, dan bergaya kuno untuk sebuah tongkat pendek. Oh, lihat anak ini. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia penuh dengan kebanggaan. Nama tongkat pendek itu adalah Ragnarok, tingkat tertinggi yang tersedia, hampir mencapai tingkat menengah atas. Ini tingkat menengah atas. Biasanya, ini berada pada level yang hanya bisa digunakan oleh prajurit sihir profesional. Ada hingga 2 tongkat pendek tingkat menengah atas di tempat itu. Mereka hanya ada untuk memotivasi siswa, menyalakan semangat di dalam diri mereka agar ketika mereka dewasa, mereka akan dipenuhi dengan hasrat kuat untuk memiliki tongkat pendek sekuat ini. Yang lainnya tidak setinggi Ragnarok. Tetapi ada banyak tongkat pendek tingkat menengah yang sulit dijinakkan, kecuali kamu adalah penyihir veteran, yang membuatmu bertanya-tanya mengapa mereka bahkan ada di sini sejak awal. Jika kamu seorang siswa, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, tingkat rendah menengah akan menjadi batasnya. Bahkan mereka yang memiliki lisensi prajurit sihir profesional hampir tidak bisa menjinakkan yang tingkat rendah menengah. Namun, ini adalah Akademi Stella. Tidak boleh dianggap remeh karena siswa terbaik dari seluruh dunia akan berkumpul di sini. Semuanya, pergi dan berdiri dengan tongkat yang kalian suka.